orang yang sudah terkena virus corona mau dia mati pun nanti virusnya itu akan menyebar. Padahal kenyataannya pada kenyataannya semuanya dari mulai dia meninggal, dia dimandikan, dia disolatin, dia dikuburkan itu udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang Berpikir, tempat di mana kita membincangkan hal-hal yang aktual, faktual, dan fenomenal yang ada di Indonesia. Tadi ada hal menarik dari statementnya Mbak Alfi yang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak jujur ketika diperiksa, yang tidak jujur misalkan masyarakat itu habis dari zona merah, ketika diperiksa mengatakan tidak dari sana dan sebagainya. Itu cukup memilukannya gitu, sehingga menyebabkan para tenaga medis yang terkena dampaknya gitu. Ini menarik karena pada sekarang ini, pada situasi COVID-19 ini memang terdapat pembelaan secara besar-besaran terhadap tenaga medis gitu. Karena pada dasarnya tenaga medis itu menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia bahkan di dunia gitu. Nah, banyak juga cerita memilukan seperti salah satunya tadi yang banyak masyarakat yang jujur sehingga tenaga medis tertular COVID-19 padahal sudah menggunakan APD dan sebagainya. Kemudian juga seperti lainnya ada kekurangan APD, fasilitas yang kurang memadai di Indonesia dan sebagainya gitu. Sebenarnya situasi sebenarnya di lingkungan tenaga medis itu seperti apa sih, Mbak Alfi gitu? Nah, Mbak Alfi. Aduh. Jujur ya, saya nggak tahu kalau yang langsung di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan lainnya, karena pada saat saya kan masih mahasiswa profesi, jadi pada saat sudah diberlakukan untuk istilahnya bukan lockdown sih, social distancing yang pertama kali pada tanggal 13 atau 14 Maret itu yang mulai ditarik dari rumah sakit saya praktik. Itu udah tidak tahu tentang di rumah sakit itu seperti apa. Cuma yang saya tahu pas awal-awal karena yang pertama itu stok dari APD-nya itu kurang. Stok dari APD kurang karena adanya panik buying dari masyarakat itu sendiri. Kemudian masker dan sebagainya mungkin ya. Masker, kemudian setelah masker, hand sanitizer, kemudian juga sekarang sembako. Terus sabun cuci tangan juga semuanya kan sekarang menjadi langka dan harganya juga jadi meroket. Itu karena adanya panik buying. Kemudian untuk kenapa dokter yang sudah tua yang menanganin atau perawat-perawat yang sudah tua yang menangani? Karena memang mereka yang sudah profesional yang bekerja di situ. Kami ditarik karena kan tidak tahu tempat tinggal kami itu di mana, kami ngekosnya di mana. Nanti kalau misalkan kami tetap masih praktik di sana, kita juga tidak tahu kita tuh membawa virus atau tidak ke rumah sakit itu sendiri gitu. Kemudian kan di rumah sakit yang saya tahu itu sekarang memang sudah tidak boleh ada pengunjung sama sekali. Terus misalkan ada yang dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas dan pelayanan kesehatan lain itu hanya maksimal 1 orang yang menunggu. Oh, berarti nggak boleh menjenguk gitu? Sekarang nggak boleh di seluruh rumah sakit Indonesia? Seluruh rumah sakit nggak boleh ada yang menjenguk. Dari tenaga medis itu sendiri ya memintalah kejujuran dari masyarakatnya gitu kan. Kejujuran, kemudian sebenarnya semua itu kembali lagi sama diri sendiri. Misalkan kita sayang sama diri kita sendiri. Kita sayang sama diri kita sendiri, kita tidak mau tertular oleh penyakit COVID itu dari menjaga kebersihan kita, pola makan, kemudian seperti yang dianjurkan tentang berjemur. Nah, untuk berjemur itu kan pernah ada yang mempermasalahkan harusnya jam berapa sih kita itu berjemur gitu. Itu tuh tidak masalah, mau jam 8, mau jam 9, mau jam 10 itu tidak masalah. Disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan tubuhnya kita. Misalkan kita kebluk gitu, kebo. Apa itu? Siang-siang ini. Paul ya. Kebluk. Tapi jangan sampai melebihi jam 12. Kalau udah melebihi jam 12 buat apa? Kan udah anak beda. Vitamin D-nya udah hilang. IPA tahu. Senja. Pokoknya
apapun itu kembali lagi sama diri kita sendiri. Kita sayang sama diri kita sendiri, kemudian otomatis kita juga sayang dong sama keluarga kita. Nah, misalnya contoh saya pribadi dari Jogja kuliah, kemudian setelah adanya diliburkan, saya nekat pulang. Tapi karena saya tahu diri, 2 minggu itu saya di rumah, tidak keluar sama sekali. Dan harusnya itu dilakukan oleh masyarakat yang Iya, lain juga, iya. terutama habis mudik ya. Iya, makanya itu kesadaran dari diri sendiri. Semuanya itu memang kesadaran diri, dan ditambah dengan adanya penyuluhan atau apa namanya? Edukasi. Dan edukasi itu mungkin tadi Mas Siva bilang saya salah karena saya tidak memberikan edukasi ke Mas Kahfi. Mas Kahfi, saya tidak memberikan edukasi ke masyarakat di desa. Nah, pemberian edukasi itu bukan hanya satu orang, harus dengan mungkin seseorang yang bisa dipercaya aparat desa. Kemudian karena saya juga di rumah itu tidak sering bersosialisasi, introvert ya. Jadi untuk memasuki ke sana pun susah gitu. Dan pastinya kepala desa dan lainnya juga sebenarnya tuh sudah tahu tentang bagaimana cara untuk penyuluhan untuk memberikan edukasi, karena kan otomatis aparat desa pun pasti kenal lah dengan tenaga medis dekatnya dengan puskesmas. Kan banyak orang-orang puskesmas seperti perawat, dokter gitu, yang mungkin tinggalnya dekat-dekat di sini. Jadi sebenarnya paling penting itu yang pertama dari diri sendiri sama pemberian edukasi. Karena kemarin kan pernah ada dari Rumah Sakit Karyadi juga, yang salah satu perawat meninggal kemudian tidak ditolak untuk dimakamkan. Itu sebenarnya kan ada kesalahpahaman antara masyarakat karena memang mungkin pemberian edukasi atau penyuluhannya itu salah atau cara penyampaiannya yang kurang tepat. Jadi masyarakatnya itu menganggap bahwa orang yang sudah terkena virus corona mau dia mati pun nanti virusnya itu akan menyebar. Padahal kenyataannya pada kenyataannya semuanya, dari mulai dia meninggal, dia dimandikan, dia disolatin, dia dikuburkan, itu udah ada prosedurnya dan udah ada petugas khusus. Jadinya kan tidak orang sembarangan, misalkan masyarakat gitu ikut ke situ untuk melakukan penguburan dan lain-lain. Walaupun aslinya miris sih ketika melihat nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang apa gitu. Jadi kayak budaya apa sih ya, budaya yang selama ini kita lakukan, budaya bagus yang selama ini kita lakukan, mau tidak mau kita ya sedikit mengalah gitu, demi kebaikan. Karena emang ya di ajaran pun kan seperti itu, lebih baik kita mengutamakan kemaslahatan daripada kemudaratan. Akhirnya kan walaupun saya sendiri ketika melihat jadi sholatin kayak ini, ya Allah, langsa banget gitu, apalagi nyampe ditolak. Apalagi yang kasus di Semarang yang orangnya sampai ditangkap yang gini gitu. Ya Allah, apa dia nggak punya rasa kalau itu terjadi sama saya gimana gitu. Cuma ya kita juga harus memaklumi mereka. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang akhirnya ketika orang positif corona, itu yang udah positif corona ya, yang hasilnya belum keluar pun ketika meninggal, ya seperti itu kan. Stigmanya. Iya, apalagi yang positif. Yang hasilnya belum keluar pun ketika dia mempunyai gejala-gejala yang mendukung ke corona, ya udah masyarakat gimana caranya ya sholatnya seperti itu, ini seperti itu yang belum terkena, apalagi yang meninggal karena corona. Nah itu udah pasti ada penolakan yang itulah. Ya, makanya kan dari diri sendiri sama ikuti kata pemerintah itu yang paling benar. Karena orang yang sudah terkena positif corona, hari itu dia terkena positif corona, hari itu dia dibawa ke pelayanan kesehatan, dan mulai dari hari itu dia tidak bisa bertemu dengan siapapun. Misalkan dia sembuh, dia bisa pulang. Tapi kalau misalkan dia meninggal, sampai dia meninggal dari mulai hari itu pun dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Berarti emang itu prosedur ya, walaupun menyakitkan. Iya jelas. Iya walaupun menyakitkan ya, sangat menyakitkan. Siapa nggak pernah cerita gitu kan? Iya. Ketika karena
saya mati nggak bisa ketemu gitu kan. Karena kayak sia-sia banget gitu ya. Halo, saya mati gara-gara corona. Kata Mas Paul mati konyol. Konyol gitu. Ya, mati konyol. Mungkin Mas Nyam ada tambahan lagi nggak mengenai Soal apa? tenaga medisnya? Ya mungkin saya tidak begitu paham juga gitu kan soal tata prosedur mulai dia datang dari ke rumah sakit, perawatan, pasca dia dari rumah sakit seperti apa, dan SOP buat penguburan jenazah itu kan sudah diatur semua. Jadi tinggal kitanya aja yang mau menerima atau enggak. Dan kita tentu harus melihat secara luas bahwa masyarakat Indonesia itu ya tidak sama pemikirannya, belum cerdas semuanya, belum mau menerima perbedaan semuanya. Jadi ketika toh ada penolakan, nah di situ apakah masyarakat sudah mengerti atau tidak? Dan juga bisa jadi orang-orang petugas-petugas itu pun apakah dia mengikuti prosedur atau enggak, bisa jadi dia asal-asalan. Ya mungkin ya biar cepat kelar lah, asal kelar gitu kan. Nah itu kan bisa terjadi, siapa yang tahu. Nah mungkin itulah. Ya istilahnya tidak hanya satu pihak yang bisa disalahkan. Apalagi kan kasusnya banyak. Akhirnya biar cepat selesai. Kan itu bisa jadi semata-mata dari masyarakat yang menolak. Tapi mengatakan bahwa tidak semua pihak disalahkan gitu kan, masyarakat ataupun pemerintah gitu. Tapi di sini ada satu pihak ya yang di otak saya itu, apakah ini pihak yang cukup berperan besar gitu dalam situasi ini, yaitu yang namanya media. Menurut kalian itu media itu apakah terlalu berlebihan gitu loh memberitakan atau mengekspos corona ini? Kita tahu kan hampir setiap jam, bahkan kayak setiap menit ada berita di corona. Di TV semuanya corona, di YouTube, di apapun semuanya corona itu. Apakah menurut kalian tuh media yang seperti itu emang tepat atau mungkin bagaimana mungkin? Mungkin Mas Paul dulu nih. Ini udah mau menyampaikan namanya ya. Mas Paul itu siapa ya? Mas Paul siapa? Mas Sipa Mas Kahfi. Oh, Mas Kahfi. Mas Kahfi aja dari tren. Iya, media ya. Media itu emang gimana ya? Ketika kita berbicara soal media ya, kita harus mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dalam artian, ketika seseorang berlomba-lomba mengejar tulisan, mencari informasi agar itu bisa keluar, agar dia pun di media pun kan ada perputaran uang. Yang mana ada yang mencari informasi, yang memberikan ini, yang memberikan ini, yang memberikan ini, yang akhirnya mereka butuh. Apalagi di situasi seperti ini, yang mana di Indonesia itu yang diutamakan bukan kualitas, tapi yang penting kalian mengikuti zaman aja. Insya Allah kalian bisa terkenal. Yang penting kalian pas masanya apa, kalian keluar. Yang akhirnya hampir semua orang yang mencari informasi itu kan ke corona, karena lagi corona. Dan akhirnya yang jadi permasalahan ketika kita berbicara di TV ya, TV kan nggak mengutamakan kualitas. Yang penting rating aja udah, sikat aja, kan gitu. Jadi ketika berbicara di situ saya nggak bisa menyalahkan media, karena emang perannya di situ. Emang media itu harus seperti itu. Media itu ladang informasi buat kita. Tapi ketika ada pemberitaan yang seperti itu kan media masih luas ya. Istilahnya pemberitahuan yang sudah positif di Indonesia misalkan 5.000. Di TV biasanya kan ada, di sampingnya itu ada yang positifnya berapa, ininya berapa kan ada gitu. Di berita yang jalan pun kan ada. Yang akhirnya membuat orang, oh setiap hari naik 200. Setiap hari 200, yang akhirnya mereka berpikir, kok gini terus? Nah, itu aslinya peran media itu udah pas, udah memberitahu seperti itu udah tugas media. Karena ketika media tidak memberikan seperti itu, ya kurang juga, salah juga, gitu. Dan salah juga. Yang mana akhirnya kalau dari saya pribadi, ketika media yang terlalu menyeperti apakan gitu ya bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Ketika kita mengatakan benar, ya emang di situ tugasnya, walaupun terlalu berlebihan mungkin ya. Setiap hari corona, saya tanya ke anak kecil pun, kenapa nggak nonton TV? Bosan corona, ganti channel corona lagi, ganti ini corona lagi gitu ya. Ya walaupun berlebihan seperti itu, tapi ya emang
itu yang ada di kita. Kita itu nggak bisa menyalahkan itu. Mereka pun di situ ada bisnisnya, ada permainan-permainan yang istilahnya perputaran uang lah, perputaran uang di situ. Yang akhirnya kalau dari saya pribadi itu peranan masyarakat yang tahu ya, yang lebih tahu ya, terutama di sini mungkin kita yang mahasiswa, dimana kita mempelajari itu nggak hanya di sini, kita belajar di luar, banyak teman-teman kita yang dari jurusan manapun. Kita itu harus berperan penting terhadap hal yang terjadi di masyarakat. Tanpa kita mendapatkan instruksi, kita itu harus inisiatif. Kenapa saya tadi berbicara Mbak Alfi itu harus lebih inisiatif gitu ya? Karena emang contoh sederhana, ketika ada dana desa itu kan masyarakat nggak tahu. Bahkan orang-orang sini tuh nggak tahu adanya dana desa. Masa iya sih ada? Paling berpikiran, oh iya dana bencana. Tapi kan nggak tahu kemana. Yang mana banyak kasus di Brebes, ketika saya berbicara sama teman-teman yang di kota ya itu masyarakatnya yang menekan. Kita berbicara ke lurah berarti ya, kepala desa, ke lurah. Itu uang kemana sih? Kita sebagai masyarakat harus gimana sih? Perlu bantuan di bagian mana? Kalau menurut saya ketika kita bisa berbicara seperti itu, ketika media memberikan informasi global, kita sebagai masyarakat bisa lebih lebih menggampangkan pengertian lah, memberikan pengertian ke masyarakat dengan melihat kemampuan mereka. Akhirnya kan nggak terjadi miskomunikasi, nggak terjadi yang namanya ya istilahnya nggak takut lah, nggak terjadi ketakutan yang berlebihan. Yang berlebih. Jadi media udah berperan memang seperti itu. Memang seperti itu ya, kalau dari saya pribadi, media harus seperti itu, memberikan informasi global, memberikan informasi di mana aja, di seluruh daerah di Indonesia diberikan informasi. Tapi kita yang ada di daerah-daerah itu harus paham, harus ada yang namanya pembagian tugas, walaupun tanpa instruksi, tanpa yang namanya di sini harus ini, di sini harus begini, di sini harus begini, tanpa adanya instruksi seperti itu. Karena dari pemerintahan juga berbicara ini penyakit, penyakit kita semua, yang bisa mengusir kita semua. Nggak bisa dari satu pihak aja, pemerintahan, dinas, apa-apa. Tapi ketika sudah ada masyarakat seperti ini tidak ditanggapi ya, kita berhak untuk berbicara, kita berhak untuk mengkritik, kita berhak untuk memberikan masukan lah, intinya seperti itu. Jadi harus adanya sinkronisasi dari pihak-pihak yang bertugas di lingkungannya, di circle itu yang bertugas siapa aja, yang bertanggung jawab siapa aja, harus bisa sama-sama bekerja sama. Mungkin yang lain ada tanggapan lagi? Oke. Berbicara media, entah itu web, media sosial berupa Facebook, Instagram dan lain sebagainya, memang suatu media itu ya mengangkat berita yang terbaru, berita yang pantas dikabarkan kepada masyarakat, dan tentunya sesuatu kondisi yang memang di situ genting. Ketika TV, televisi, media-media nasional mengabarkan seperti itu ya sah-sah saja, tetapi kan yang harus jadi catatan, harus berimbang juga dengan edukasi yang ada seperti itu. Dan juga yang terpenting ya orang-orang harus cerdas memilih media-media mana yang memakai data atau yang cuma hanya mengangkat berita saja. Mengangkat berita tetapi tidak valid, tidak disertai data-data seperti itu. Karena kan banyak juga media-media memang yang mungkin bisa dikatakan abal-abal segala macam. Karena ya gampang sekali kita membuat berita, kita membuat postingan-postingan di Facebook ataupun di Instagram, itu sangat mungkin terjadi. Yang terpenting jangan sampai kita menebar hoax gitu. Jadi pada dasarnya emang media emang harus seperti itu ya, Mas Bakar. Tugasnya memang untuk meng-up terus berita keadaan terkini, apalagi keadaan genting seperti virus corona ini. Oke, baik. Kita sampaikan dulu media mengenai siap tanggapan itu pemerintah bahkan masyarakatnya untuk menghadapi virus. Mengatakan bahwa Brebes ini lemot seperti itu. Brebes paling lemot di Jawa Tengah seperti itu. Tapi kasusnya nol loh.
Nah, makanya saya Menarik. ini antara keberhasilan pemerintah Brebes atau memang kesalahan pemerintah Brebes seperti itu.